sekarang saja jumlah jumlah klinik atau unit dialisis itu bertambah setiap tahun. Artinya apa? Kalau jumlah unit dialisisnya bertambah, artinya jumlah pasien juga banyak bertambah. Gitu. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang selalu sehat ya. Itu yang paling penting, karena biarpun cuannya banyak, kalau nggak sehat itu kayak semacam percuma aja. Makanya kita harus memaintain kesehatan kita bagaimanapun caranya gitu ya. Dan apapun cara yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini ketemu lagi di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Hari ini kontennya sebenarnya adalah konten yang seksi. Ada ekonominya pasti ada gitu ya, karena memang pasti berkaitan juga dengan gimana kamu itu secara fokus conscious nggak sih terhadap kesehatan kamu. Nah, mungkin kalau misalnya Sobat Cuan di sini sering banget baca berita dan tahu informasi-informasi viral di media sosial dan juga media-media terkemuka lah ya di Indonesia, pasti udah tahu mengenai isu terkait mengenai cuci darah gitu ya, cuci darah yang juga terjadi pada anak-anak dan juga remaja gitu. Dan ini di usia yang pastinya masih sangat-sangat muda. Nah, mungkin Sobat Cuan yang punya anak atau yang berencana punya anak, nah ini harus dan wajib banget dengerin podcast kita hari ini. Karena Maria nggak sendiri. Hari ini aku bersama dengan Dr. Heni Adriani Puspitasari, SPAK, spesialis anak, konsultan nefrologi. Hai dokter. Halo Mbak Maria. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik dan bersemangat pastinya ya dok ya. Dan juga ada di sini ada Mas Tony Richard Samosir, Ketua Pasien Cuci Darah Indonesia. Halo Mas Tony, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Pasti harus sehat, harus semangat gitu. Nah, hari ini adalah kita angkat tema itu sebenarnya. Kok nggak ada cuan-cuannya? Adalah cuan-cuannya. Kalau sehat kan sebenarnya bisa ngambil cuan dan meraup cuan lebih baik lagi, bener nggak sih? Betul. Banget kan ya kan. Cuman emang kita nih terbuainya narasi-narasi media sih. Karena kita kan juga nggak paham. Aku kan awam banget lah soal masalah hal-hal seperti ini. Aku punya anak, terus kan pernah nih muncul dok kayak narasi-narasi jangan kasih obat sirop waktu itu karena itu beresiko gagal ginjal gitu. Nah, sebenarnya ini tuh penyakit yang memang secara literally atau immediately bisa menyerang, ataukah memang genetik kah, atau karena faktor lifestyle kah, atau seperti apa sebenarnya dok yang terjadi di anak-anak dan remaja? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau kita bicara penyakit ginjal pada anak itu kita melihat ada dua jenis ya dari timelinenya. Jadi ada yang akut dan ada yang kronik ya. Kalau yang akut atau kita sekarang menyebutnya gangguan ginjal akut itu dia terjadinya mendadak penurunan fungsi ginjalnya biasanya karena suatu hal yang recently terjadi ya, misalnya kayak anaknya dehidrasi karena diare gitu ya, itu bisa, atau DBD terus sampai shock gitu, kemudian fungsi ginjalnya turun, nah itu bisa kejadian kayak gitu. Kalau yang kronik atau dia terjadinya bertahap, jadi penurunan fungsi ginjalnya tuh biasanya turunnya bertahap, gradual ya, dan dia harus terjadi lebih dari 3 bulan. Nah ini yang kita sebut penyakit ginjal kronik. Nah mungkin yang fenomena yang diangkat di sosial media belakangan ini adalah yang kedua sebetulnya, yang kronik yang gagal ginjal. Apakah kemudian kalau kita mengkonsumsi sesuatu terus bisa immediately mengalami penurunan fungsi ginjal? Sebetulnya nggak serta-merta begitu ya, gitu. Ada prosesnya dalam hal ini. Nah, kalau yang akut tadi misalnya yang dulu nih 2022 mungkin iya gitu. Kalau yang kita bicarakan saat ini yang lagi booming nih kayaknya di sosial media sih bukan yang itu ya, tapi yang kronik. Nah, kalau yang kronik apakah itu dua-duanya memang berujung bisa cuci darah juga nih dok? Iya, yang akut ataupun kronik. Iya, bisa. Dan dia juga bisa continuous nih kalau gangguan ginjal akutnya kemudian kita diemin aja. Nah itu bisa jadi nanti akhirnya juga jadi kronik juga, bisa jadi gagal ginjal tahap akhir juga. Cuma kalau di anak memang utamanya penyebabnya itu kelainan bawaan untuk yang anak kecil ya, yang di bawah 6 tahun biasanya. Di bawah 6 tahun, Nah, itu banyak tuh kelainan bawaannya, misalnya ada pelebaran di saluran kemih, ada kista, ginjalnya ternyata ukurannya lebih kecil daripada ukuran normal, itu bisa juga. Atau misalnya ada gangguan-gangguan di kandung kemihnya pada anak-anak yang punya kondisi kelainan bawaan. Identifikasinya dok supaya mengetahui gitu kan, karena rata-rata begitu datang pasien tuh langsung baru ketahuan gitu. Ada nggak sih sebenarnya yang bisa diidentifikasi atau dilihat dari para moms gitu atau papa-papa di rumah untuk kayaknya anak
anak gue beda nih gitu. Ada nggak sih ciri-cirinya yang bisa membedakan? Ya, kalau untuk yang penyakit bawaan itu kadang-kadang nggak terlalu kelihatan ya, kecuali nih kalau para sobat cuan itu sekarang kan udah pada ini ya, pada educated semua ya kan, melek teknologi melek informasi. Kalau pas lagi hamil terus melakukan USG itu biasanya dokter kandungan dia bisa melihat kalau ada kelainan ginjal yang ekstrim ya gitu, misalnya tadi ukuran ada pelebaran atau air ketubannya kurang terus air ketubannya gitu. Nah itu kita udah bisa menjadi tanda kalau mungkin ada kelainan ginjal, dan itu bisa dilihat nanti setelah lahir dengan USG. Nah kalau misalnya udah lahir nih gimana ya? Udah lahir itu biasanya yang bisa kelihatan pada anak-anak ini adalah dia pertumbuhannya nggak baik. Jadi relatif lebih pendek daripada teman-temannya, atau penambahan berat badannya tuh nggak sesuai dengan kurva pertumbuhan ya. Terus anaknya bisa ada gangguan tulang. Jadi misalnya kok tulangnya bengkok ya gitu, nggak jatuh nggak apa, tulangnya bengkok gitu. Atau dia ngeluh sering capek, kelihatan pucet, nggak mau makan gitu ya. Nah itu biasanya kalau udah agak berat kayak gitu. Tapi kalau yang anak lebih besar, yang remaja itu dia kan kelainannya lebih banyak karena gangguan peradangan di ginjal gitu, sindrom nefrotik atau glomerulonefritis. Nah kalau itu gejalanya, ya itu ada. Bingung langsung, apa itu? Ginjalnya tuh ada suatu proses peradangan, ya, baik karena penyakit lain atau karena kondisi badan dia sendiri, kelainan imunologi di badan dia sendiri, yang bikin fungsi ginjal tuh terganggu. Misalnya protein yang harusnya nggak keluar dari air seni jadi keluar, darah yang mestinya nggak keluar dari air seni juga keluar. Nah kalau kondisi kayak gitu umumnya gejalanya lebih nyata, anaknya bengkak misalnya. Secara fisik kelihatan lah ya kelihatan. Gitu ya, anaknya bengkak, atau kakinya tiba-tiba kok gede banget, perutnya jadi gede gitu, atau pipisnya merah gitu kan, atau ada pasir-pasir atau berbuih misalnya. Itu biasanya lebih kelihatan kalau anak yang lebih besar seperti itu. Sebenarnya identifikasinya bisa kelihatan kalau kita melakukan USG detail ya, Veto, itu mungkin ya bisa masuk ke sana sebelum lahir. Nah kalau udah lahir ya itu ciri-ciri yang bisa diidentifikasi sama para orang tua gitu ya. Kalau di lapangan Mas Tony mungkin bisa cerita nih yang ditemuin sebagai seorang yang memang mungkin ketemu sama yang setiap hari mengeluhkan atau bercerita gitu. Nah ini biasanya apa sih yang biasa ditemui yang sudah sampai ke tahap mana nih Mas Tony sakitnya? Jadi kalau di komunitas itu ya, jadi memang pertumbuhan penyakit ginjal kronik itu kan meningkat setiap tahunnya ya, terutama usia-usia produktif ini. Sekarang kan berbalik. Kalau dulu itu orang-orang tua yang mengalami penyakit, kali ini tuh makin ke usia-usia produktif. Begitu anak-anak muda, begitu ya, usia-usia 30-40 tahun itu banyak sekali. Nah, biasanya terjadi tuh 70% cuci darah itu diakibatkan oleh penyakit hipertensi dan diabetes memang ya. Dan anak-anak muda sekarang itu banyak yang terkena itu. Kita bisa lihat memang hipertensi ini kan silent killer. Kita nggak tahu apa namanya. Kadang nggak kita rasakan, tiba-tiba kita ketahuannya itu pada saat kita ke klinik, ke puskesmas, kita tensi nggak sengaja, tiba-tiba tensi kita 170 begitu ya. Itu sebenarnya warning buat kita, tapi ya mungkin ya sobat-sobat cuan ini kan menganggap remeh gitu kan, ngerasa baik-baik aja soalnya. Gue merasa baik-baik aja kok, nggak ada terasa apa-apa. Itu yang namakan silent killer, begitu ya. Justru kalau tidak diobatin, justru itu lebih berbahaya. Apalagi ketika didiagnosis, kamu nih harus minum obat hipertensi nih seumur hidup. Anak-anak muda itu nggak mau biasanya, minum obat itu tanda orang sakit. Kalau nggak sakit tuh nggak minum obat. Kalau orang sehat itu nggak minum obat, gitu ya. Nah, orang-orang itu cenderung ada penolakan dalam batin mereka. Nah, akibatnya kenapa anak-anak muda saya katakan ini karena nggak terkontrol tadinya hipertensi dan diabetesnya. Minum obatnya on off. Ya, kalau ngeluh minum, kalau merasa sudah sembuh mereka nggak minum. Berhenti karena merasa udah sehat. Betul. Gitu kan? Apalagi kita tahu bahwa makanan dan minuman yang kekinian, ya, yang serba kekinian itu cenderung lebih banyak. Yang lainnya adalah saat ini tuh anak-anak sobat cuan itu lebih malas. Ya. Jalan enggak, olahraga enggak, ya kalau mau beli makan
mereka order. Tinggal jarinya aja yang kerja begitu ya. Order nggak mau jalan kan? keluar gitu ya. Yang sehat itu jarinya dibandingkan dirinya sendiri. Nah, pertumbuhan ini yang makin meningkat setiap tahun. Ini yang kita khawatirkan begitu ya. Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus tanpa ada perhatian dari pemerintah, justru ini akan menjadi semacam gunung es ya, yang sekarang saja jumlah klinik atau unit dialisis itu bertambah setiap tahun. Artinya apa? Kalau jumlah unit dialisisnya bertambah, artinya jumlah pasien juga banyak bertambah. Gitu. Kalau di satu rumah sakit ya itu menambah jumlah tempat bed cuci darahnya, artinya berarti jumlah pasiennya sudah bertambah. Seperti itu kondisi di lapangan yang kami lihat saat ini. Cukup memprihatinkan. Kalau di antara kombinasi yang genetik, terus tadi kan ada hipertensi juga ya Mas Sony ya, terus kemudian diabetik gitu untuk menuju akhirnya dia harus cuci darah, yang lebih mendominasi yang mana dok sekarang nih? Kita mesti bedain dulu ya. Mungkin kalau dewasa sama anak kan kasusnya berbeda. Ya. Kalau kasus-kasus di anak itu jauh lebih sedikit sebenarnya daripada kasus di yang dewasa. Remaja ya, remaja dan juga dewasa muda gitu ya. Okay. Jadi kan kalau anak kan tadi saya juga udah sempet ngobrol sama Mas Tony ya. Anak tuh sekarang kan 0 sampai 18 tahun rata-rata di hampir semua rumah sakit di Indonesia sekarang menentukan seperti itu ya, sesuai undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau di anak sebetulnya mostly itu ya yang dua itu tadi gitu. Tapi kalau dewasa memang sampai sekarang masih diabetes dan hipertensi yang mendominasi. Nah kalau di anak, kalau data kita yang kita kumpulin, tapi ini sporadik ya, tentunya bukan se-Indonesia. Tentunya kalau anak yang remaja dia lebih banyak yang tadi penyakit glomerular gitu kita istilahnya, atau peradangan di ginjal. Yang lebih kecil lebih banyak yang kelainan bawaan gitu. Nah, dua itu ya berarti kondisinya. Kalau tadi kita kaitkan dengan emang misalnya yang terjadi di anak-anak muda gitu ya, misalnya milenial Gen Z gitu, banyak pertumbuhannya juga banyak yang harus melakukan cuci darah karena berbagai macam faktor. Itu kalau kita masukkan lifestyle, gaya hidupnya masuk juga di situ, Dok. Ya. Kebanyakan minum manis misalnya, atau kebanyakan memang gak mau olahraga, itu salah satu kontributor juga atau? Ya itu kontributor salah satu tentunya, walaupun bukan yang utama ya. Karena kita tahu nih di Indonesia tuh obesitas pada anak juga makin nambah ya. Stunting angkanya gak turun-turun, tapi obesitas nambah terus juga karena tadi lifestyle. Nah memang lifestyle yang kurang aktif, nggak sehat, itu kan meningkatkan angka obesitas. Dan tentunya obesitas itu meningkatkan resiko komplikasi berbagai organ, jantung, ginjal gitu ya. Ya jadi kalau ditanya apakah lifestyle kemudian mempengaruhi, ya secara tidak langsung iya gitu. Karena kalau lifestyle-nya jelek di anak-anak, ya nanti dewasa muda juga dia lifestyle-nya jelek kan gitu. Karena pola hidup itu kan dibiasain ya dari kecil. Kalau pola hidup dari kecilnya udah nggak sehat, ya gimana kita mau mengharapkan yang adults atau dewasa muda tuh punya gaya hidup yang sehat gitu. Setuju sih. Soalnya kalau ngomongin soal gaya hidup suka pada protes. Masa sih gara-gara itu doang suka kayak gitu, sobat-sobat cuan. Nggak mungkin kan yang kayak gitu. Karena ngerasa sehat nih yang komen ya kan. Ini kasih tahu maksudnya lagi dari dokternya langsung nih ya. Nah sejauh ini kalau tadi kan dibilang ini sesuatu hal yang tadi Mas Tony juga bilang harus menjadi concern pemerintah. Nah pemerintah ini kalau teman-teman di komunitas melihat itu sudah sejauh apa sih? Misal kayak proteksi terhadap penyakitnya sendiri, atau mungkin maintaining di rumah sakit yang ditemui misalnya melalui bantuan melalui BPJS misalnya taruhlah, itu sudah bisa mudah dan gampang diakses, atau seperti apa biasanya? Iya, kalau kita bicara tentang promotif preventif dulu ya. Promotif preventif ini kan tugas bersama ya, tapi memang dimotorin oleh pemerintah memang. Apa itu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan konsumsi gula seperti itu ya, garam dan lemak. Ketika bicara tadi apakah pasien anak itu berisiko untuk terdampak pasien gagal ginjal, bukan pada saat kita makan gula hari ini atau makan garam hari ini besok kita kena, gitu tapi ya? Bisa puluhan tahun kemudian. Ya, teman kita banyak yang nggak suka minum air putih loh, ada minumnya teh terus. Iya, tapi dari teh kemasan atau teh yang di jalan-jalan ya, pemanis buatannya yang tinggi begitu ya. Nah, memang
13 tahun kemudian baru dia mengalami gagal ginjal kronik gitu. Ini kan cukup sedih ya melihat demikian begitu. Nah, untuk itu memang tujuan pemerintah itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya Kementerian Kesehatan ya. Karena ini tupoksinya Kementerian Kesehatan begitu ya. Nah, apa itu bagaimana caranya batasan-batasan gula dan garam yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu juga ya kita sambut ya PP 28 ya tahun 2024 yang diundangkan terkait dengan pembatasan itu kita sambut baik. Walaupun ya telat begitu, banyak negara maju yang sudah melakukan demikian begitu ya. Kita baru saat ini, tapi nggak apa-apa, mending telat daripada tidak sama sekali. Tapi akses informasinya tersebar cukup baik nggak sih? Akses informasi, akses mendapatkan pelayanan kesehatan nih di berbagai wilayah lah, misalnya Mas Tony tahu. Iya, Gen Z sekarang kan itu minim literasi ya. Minim literasi sehingga kadang setiap produk itu kan sebenarnya produk kemasan itu ada di belakangnya leaflet begitu ya, atau produk informasi baca dulu begitu. Tapi kadang saya juga nggak ngerti apakah 26 gram atau 30 gram atau 40 gram gula itu apakah cukup tinggi atau tidak, kita nggak tahu. Benar, ya kan? Banget. Di makanan itu. Ini memang ya tugas negara lagi ya untuk membedakan kadar kandungan gula 10 gram itu tidak apa-apa misalnya atau dikonsumsi dicap gitu ya, gula tinggi atau diwarnai begitu ya, begitu kan, ini berbahaya, ini hati-hati, ini aman untuk dikonsumsi ya. Saya juga punya anak gitu, tiba-tiba dia ke minimarket gitu, dia tiba-tiba bawa ini, saya baca, wah gulanya tinggi banget sampai 50 begitu kan, padahal botolnya kecil begitu kan. Ini kan mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Anak-anak nggak mengerti, kita juga peran orang tua juga, apalagi peran orang tua nggak mengerti. Kita di sekolah mana diajarin sih tentang ilmu kedokteran? Enggak kan? Nggak pernah. Ya, nggak ngerti kandungan kan? Bener, apalagi kandungan begitu kan, udah nggak ada bekelnya ya. Kita diajarin tentang Pancasila saja, tapi tentang kesehatan itu kurang diajarin, sehingga memang ini perlu, memang sudah saatnya generasi kita itu untuk lebih sehat lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan jaminan kesehatan? Secara umum untuk cuci darah sendiri memang dijamin oleh BPJS Kesehatan, tetapi memang masih ada yang obat-obatan yang masih sulit diakses karena bicara tentang penyakit ginjal itu komplikasinya tuh luas. Luas artinya apa? Gangguan mineral dan tulang, begitu, gangguan jantung dan komplikasi lainnya. Nah, obat-obat ini yang cenderung mahal sebenarnya yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, secara hadirnya BPJS Kesehatan ya, secara usia pasien cuci darah semakin panjang, semakin tinggi dong. Ya, karena mereka jamin nggak mikirin uang lagi begitu ya. Tapi secara kualitas hidup mereka semakin menurun. Karena tadi aksesibilitas obat-obatan yang belum bisa dijamin sepenuhnya oleh pasien tadi. Nah, ini PR bersama juga, PR pemerintah juga untuk memperbaiki sistem kesehatan yang memang bisa dijamin hak-hak pasien tersebut. Seperti itu. Oke, ada sebenarnya tindakan preventif. Tadi aku setuju banget sih sebenarnya yang lebih lebih dicegah gitu ya. Ya, mungkin dengan lifestyle yang lebih baik, dengan konsum makanan yang juga lebih detail gitu ya, kita sebelum konsum gitu ya, mungkin lebih picky. Tapi kita juga ternyata ada fasilitasnya mungkin harus lebih disempurnakan lagi. Ya. Sudah ada tapi harus lebih disempurnakan lagi. Nah, ini untuk semakin lebih kualitas hidupnya baik, terus kemudian juga usianya juga bisa terus istilahnya usianya bisa menghadapi usia produktif dengan baik juga gitu, Dok, untuk pasien-pasien yang memang akhirnya sudah terdiagnosis memang harus melakukan cuci darah. Itu apa yang harus dilakukan kemudian terhadap dirinya nih, Dok? Ya. Jadi kalau kita apalagi kalau dia terkenanya ya tadi ya, apalagi kalau udah terkenanya di anak-anak gitu yang masih kecil banget gitu usianya. Jadi kalau kita bicara prevention dan anaknya itu sudah cuci darah, maka preventionnya adalah mencegah komplikasi kan. Nah, tadi komplikasinya tadi tentunya perlu dukungan obat-obatan lain, karena cuci darah itu kan dia nggak menggantikan 100% fungsi ginjal ya. Jadi perlu dukungan obat-obat lain. Kemudian untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal, saya rasa nggak cuma anak, yang mungkin dewasa juga, kita mendorong untuk bisa melakukan transplant ginjal, cangkok ginjal, karena dengan
melakukan transplant ginjal ini kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik gitu kan, secara keseluruhan gitu. Tapi kalau misalnya dia masih dalam proses HD, kita akan memperhatikan juga nih kadar stresnya mereka, mental health-nya, haknya dia untuk sekolah dan seterusnya ya. Jadi kalau perlu kita dorong untuk udah deh cuci darah pakai perut aja deh, peritoneal dialisis, biar kamu bisa sekolah tiap hari, nggak perlu bolos 2 kali seminggu misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang memang kita pada anak-anak nih kita dorong supaya kualitas hidupnya lebih baiknya, terutama tadi untuk cuci darah yang tidak di center gitu ya, supaya mereka bisa hidup lebih normal lah seperti anak-anak pada umumnya, sekolah dan seterusnya gitu. Jadi itu mungkin yang bisa ditekankan untuk anak-anak yang memang sudah menjalani cuci darah gitu. Bahwa mereka masih bisa menjalani hidup, mencapai usia produktif ya kan, dengan teknologi yang ada sekarang, tapi kita menjaga supaya komplikasinya itu nggak banyak. Yang jelas selalu ada solusi ya di setiap permasalahan dan kondisi yang lagi dihadapi begitu ya. Nah, kalau di teman-teman di community, apa yang kemudian di-influence atau diberikan juga, mungkin Mas Tony bisa share. Mungkin ada yang dengar kita juga di sini bingung, kepengen juga berbagi cerita atau bingung dia harus mau gimana gitu kan, kita nggak pernah tahu nih ya, kita podcast kita kedengeran sampai mana gitu ya. Nah, ini apa yang mungkin bisa membantu nih Mas Tony? Iya, biasanya ketika seorang itu didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik, penyakit kronik gitu, dia nggak siap. Ya, nggak ada orang yang siap ketika didiagnosis kamu sakit yang nggak bisa sembuh loh ini. Iya. Nah, dia akan mengalami gangguan psikologis, ya, gangguan psikososial juga ya, jadi merasa sendiri. Untuk itulah kita membangun sebuah komunitas begitu ya. Karena yang dapat mengerti kondisi pasien itu sebenarnya pasien sendiri. Kalau dokter itu kan kita paling cuman 5 menit kita bisa diskusi begitu kan. Tapi memang dibutuhkan round table untuk untuk berpikir logik ya, untuk kita agar tetap hidup. Ya, cuci darah ini kan bukan akhir dari segalanya. Begitu ya. Tidak lantas kita hari ini cuci darah kita langsung mati begitu ya. Nah, di teman-teman kita banyak yang 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun mereka sudah menjalani cuci darah dan mereka bisa penerimaan dirinya udah mulai terbuka begitu ya, bahwa sakit itu menjadi sahabat buat mereka. Jadi buat teman-teman sobat cuan yang di luar sana begitu yang mengalami atau keluarganya mengalami sakit penyakit ginjal kronik, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Ya, teman-teman bisa berdiskusi dengan dokter atau menemukan komunitas seperti KPCDI untuk bisa ngobrol ya, bagaimana sebenarnya solusi atau menghadapi penyakit yang demikian seperti itu. Pokoknya intinya nggak boleh sendiri. Setuju sih. Kalau sakit itu nggak boleh sendiri. Karena kalau sendiri kita ini mikirnya macam-macam ini. Betul, iya. Betul. Saya itu sejak 2009 loh cuci darah. Wow, tapi nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan karena saya transplantasi ginjal 2016. Karena bagaimanapun untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satu pilihannya adalah transplantasi ginjal. Ginjal yang sakit harus digantikan dengan ginjal yang sehat. Ya, dari orang lain. Untuk itu kan kita terus tuh mendorong pemerintah, ayo dong pemerintah bentuk lembaga donor organ agar orang-orang baik yang ada di Indonesia bisa mendonorkan organ tubuhnya begitu untuk menyelamatkan kehidupan begitu. Kalau untuk transplantasi ginjal dari segi pembiayaan juga jauh lebih ringan yang negara tanggung dibandingkan hemodialisis maupun peritoneal dialisis begitu. Nah, ini yang harus didorong begitu. Jadi dan semua punya kesempatan yang sama untuk melakukan transplantasi ataupun cangkok ginjal. Betul, itu berarti semua memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu dilakukan assessment oleh tim transplantasi ginjal dari segi medico legal, dari segi etiko legal ya. Untuk itu kita juga transplant seperti di RSCM saat ini kan transplannya seminggu 2 kali mereka melakukan transplant ya. Untuk anak juga kita terus dorong anak ya untuk terus berkembang ya dok ya, untuk transplantasi ginjalnya. Kita senang lihat anak-anak yang sudah selesai transplantasi di RSCM mereka kembali ceria karena satu-satunya jalan untuk memperbaiki kualitas hidup adalah dengan transplantasi ginjal. Tapi jangan lupa
promotif preventif juga harus dikedepankan. Ini biayanya lebih murah. Iya benar. Kuratif dan rehabilitatif. Iya benar ya. Jadi preventif pencegahan itu memang yang paling awal gitu ya, garda terdepan gitu ya Mas Sony. Betul, karena kan olahraga karena gini, sehat itu murah sebenarnya. Dulu dibilang sehat itu mahal, enggak, sehat itu murah. Sehat itu murahnya seperti apa sih sehat murah? Ya jalan kaki ke warung, begitu ya. Jalan kaki kalau ke depan, kalau hanya 1 kilo nggak usah naik inilah onlinean gitu ya. Itu cukup jalan kaki begitu ya. Target jalan kaki 6.000 ke 8.000 seperti itu. Sehat. Kalau sudah sakit, ya, aduh, itu udah menjadi mahal sakit begitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa loh, bekerja juga nggak bisa begitu. Ada lainnya. Gitu. Jadi ini itulah ya pentingnya tadi Mas Odi juga udah mention, dokter juga udah mention ya, sharing is caring. Jadi kalau misalnya ngerasa sekarang kemarin atau bisa didiagnosa bingung ya, bisa cari community-nya, ngobrol lebih intens sama dokternya juga bisa. Dan ternyata banyak solusi-solusi juga kok ya, nggak langsung hidup berhenti di sini gitu ya. Tetapi banyak solusi yang bisa dilakukan supaya kita bisa lebih semakin sehat, semakin semangat menjalani hidup, semakin juga semangat untuk mencari cuan. Karena sehat itu adalah awal dari kamu bisa beraktivitas dan melakukan apapun begitu yang terkait mengenai percuanan atau dunia percuanan ya. Terima kasih dokter udah ngobrol. Mas Sony juga thank you banget udah datang hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan aku berharap sekali podcast ini bisa didengar banyak orang gitu, biar mereka pun juga ngerasa bahwa ada sisi-sisi yang kita nggak tahu, ternyata ada informasi ini gitu ya. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten-konten kita lain yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Jangan lupa kita juga punya TikTok di cuap-cuap-cuan. Dan kalau kamu mau gabung di community kita, community cuap-cuap-cuan ya, untuk menjadi Sobat Cuan sejati, kamu boleh aja langsung lihat dan kepoin Instagram kita untuk tahu gimana caranya ya, supaya kamu dapat informasi tentang dunia investasi, bisnis, perencanaan keuangan, supaya Sobat Cuan hidupnya lebih berenergi dan lebih bersemangat pastinya. Terima kasih banyak. Maria Katarina pamit. Dr. Henny pamit. Tony pamit. Bye-bye.